Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatus Salisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kaidah-kaidah tafsir, yaitu kaidah yang ke-109 sampai kaidah ke-113 yang membahas tentang an-nahi atau larangan. An-nahi atau larangan menurut bahasa adalah lawan dari kata al-amr atau perintah, sedangkan menurut istilah merupakan larangan agar meninggalkan perbuatan. An-nahi juga dapat dikatakan pula larangan dari yang di atas atau dari Allah SWT kepada manusia, atau larangan dari Rasulullah kepada umatnya, atau juga bisa larangan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang ada di bawahnya. Kaidah yang ke-109 yaitu membahas tentang an-nahyu yaqtadi tahrima wal fawza wad dawama illa qarinatin. An-nahi menghendaki keharaman dan kesegaraan dilaksanakan berlaku selamanya, kecuali terdapat indikasi lain. Terdapat kaidah bahwa an-nahi menunjukkan haram. Dalam hal ini, yang menunjukkan diharamkannya sesuatu yaitu bahwa Allah memberi sanksi kepada Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangannya memakan buah hudi. Akibat melakukan pelanggarannya tersebut, maka Allah memberi siksaan kepada Nabi Adam. Terdapat pula beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya tahrim dalam an-nahi. Yang pertama, larangan terhadap sesuatu wajib dijauhi sejak diharamkannya oleh nas. Yang kedua, larangan bersifat tetap hukumnya sehingga terdapat hal yang menghapuskan hukumnya. Dan yang terakhir, jika indikasi yang menunjukkan bahwa larangan itu untuk menyucikan atau li'anti al-tanzih, maka makna larangan dialihkan ke makna tersebut. Contohnya, dalam surat Al-An'am ayat 151, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu awladakum min imlaq. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa membunuh anak-anak karena miskin hukumnya haram karena tidak ada dalil yang menghapus hukumnya. Kemudian kaidah yang ke-110 yaitu an-nahyu 'anil lazimi ablaghu fid dalalati 'alan nahyi 'anil malzumi minan nahyi an ibtidaan, atau melarang sesuatu yang lazim dilarang lebih kuat mengandung pelarangan. Contohnya seperti dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan kecil dan suatu jalan yang buruk. Mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Kemudian kaidah yang ke-111 yaitu idza naha syari'u an syai'in naha an ba'dihi wa idza amara bi syai'in kana amirun bi jami'ihi. Bila syari' melarang sesuatu berarti melarang pula sebagiannya, dan bila syari' memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruhnya. Dalam syariat Islam terdapat larangan dan perintah dan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaannya. Jika larangan itu dikaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya mustarak atau yang memiliki dua makna lebih, maka seluruh bagian-bagiannya diharamkan dengan adanya larangan. Sama halnya dengan jika Allah mengharamkan bagian dari babi, maka haram semua yang terkait dengan babi. Atau mengharamkan bagian hamar, maka semua hamar haram hukumnya. Adapun yang diharamkan oleh syari' seperti pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang sebagian artinya adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terjepit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Semua yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan dengan keharaman secara mutlak dan seluruh bagian-bagiannya sedikit atau banyak. Maka haram hukumnya mengkonsumsi urat atau sum-sum bangkai, lemaknya, dagingnya, atau yang lain dari bagian bangkai tersebut. Kemudian contoh yang diperintahkan oleh syariat seperti pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 130 yang artinya, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua,
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Ayat tersebut menerangkan berkenaan dengan seorang suami yang telah menceraikan istrinya yang talak 3, maka tidak boleh dirujuk kembali sebelum istrinya menikah lagi. Firman Allah yang mengatakan hatta tankiha zawjan ghairuh, sebelum istri menikah dengan suami yang lain. Lafaz menikah dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan menikah adalah dengan akad dan watok atau campur. Dalam hal ini, maka perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak 3, jika suami yang mentalaknya itu ingin merujuknya, maka istri yang ditalaknya itu diperintahkan untuk menikah dengan suami yang lain yang telah akad sekaligus telah digauli oleh suami barunya. Kemudian kaidah yang ke-112 yaitu iradul insya'i biswighatil khabari abalahu min iradihi biswighatil insya'i. Menyatakan insya'i dengan bentuk khabari lebih kuat maknanya daripada menyatakannya dengan bentuk insya'i. Insya'i adalah ungkapan kalimat selain kalimat berita, seperti kalimat sumpah, panggilan, harapan, dambaan, tanya, perintah, dan larangan. Sedangkan khabari adalah kalimat yang mengandung benar atau salah. Dalam hal ini, jika mengungkapkan kalimat insya'i dalam bentuk kalimat khabari, lebih kuat maknanya dalam memerintahkan atau melarang. Dalam kaidah ini mengandung dua persoalan, yaitu larangan yang diungkapkan dengan kalimat berita dan perintah yang diungkapkan dengan kalimat berita. Contoh yang pertama, faman farada fihi minal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat atau bersetubuh, berbuat fasik dan bermata tambahan di dalam masa mengerjakan haji. Kalimat berita tersebut maksudnya adalah larangan. Kemudian contoh yang kedua yaitu wal walidatu yud'ana auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Kalimat berita tersebut maksudnya adalah perintah. Kemudian yang terakhir yaitu kaidah yang ke-113 yang membahas tentang an-nahyu yaqtadil fasada. Larangan disebabkan adanya akibat buruk. Larangan yang menunjukkan adanya sesuatu yang berakibat buruk diantaranya yaitu larangan berkaitan secara khusus karena substansinya, dan larangan karena sifatnya, maka lebih baik dipahami menimbulkan akibat buruk. Contoh yang dilarang karena sifatnya yaitu seperti pada surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk sifatnya adalah tidak mengerti apa yang diucapkan. Akibatnya buruk yaitu sholatnya tidak sah, karena itulah dilarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.